Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya ya, dalam rangka berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Baik, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Untuk perkenalan udah kenal semua ya. Nama saya Feriska Ayu Hikmah. Instansi saya tempat bekerja yaitu di SDN Sindang Sari 3. Baik. Nah, ini sudah tampilkah Bapak Ibu? Belum, Bu. Nah, udah. Udah ya. Nah, iya. Budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu materi yang kami dapat di modul 1.4. Ada beberapa materi yang harus kami sampaikan yang kami anggap sangat penting. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, makna keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Yang saya akan paparkan yaitu materi 1, 2, dan 3. Baik, untuk materi pertama tentang budaya positif. Kemudian, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu sebuah keyakinan bahwa orang itu akan mengikuti apa yang kita kehendaki gitu. Nah, guru juga mungkin punya perasaan ilusi kontrol itu. Ilusi kontrol guru untuk mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang menjadi bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah perilaku-perilaku ini dibenarkan? Nah, kita akan coba telaah pada materi ini. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Dalam stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan Anda tidak mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, pada kontrolnya model berpikir menang, 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 dan menang. Nah, ini adalah disiplin ilmu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Setuju? Nah, coba refleksikan ya. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, menang, menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan, kita berusaha memahami pandangan orang lain dunia. Setiap orang memiliki perbedaan. Kemudian, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplia, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin ini membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, nilai-nilai kebijakan universal.
Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Dan untuk materi berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, berdasarkan teori motivasi, ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal yang ada, yang muncul dari diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua manusia ingin menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini lebih setingkat lebih baik daripada hukuman ya, restitusi. Dan materi yang tiga, materi terakhir yang saya akan sampaikan adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tidak ada unsur paksaan pada keyakinan kelas ini ya. Ini adalah lingkar pengaruh bahwa budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas ini saling berpengaruh satu sama lain ya. Lanjut, tabel perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa perbedaannya ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya dari diri sendiri adalah tanggung jawab. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yaitu yang muncul dari diri sendiri adalah menghormati orang lain. Pada peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dan pada keyakinan kelas ini menghormati komitmen. Kemudian ada peraturan dilarang melakukan kekerasan, yaitu pada keyakinan kelasnya mengutamakan keselamatan orang lain. Jadi ada alasan-alasan tertentu pada keyakinan kelas ya, yang muncul dari diri sendiri, dari intrinsik gitu. Jadi tidak ada unsur paksaan gitu ya. Dan pada peraturan kelas ini cenderung ada kalimat dilarang, ada negatif, ada apa kalimat negatifnya. Tapi pada keyakinan kelas ini yang ada itu karena tadi yang di atas materi yang tadi
saya utarakan menang, 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 jadi kata-katanya juga cenderung positif ya. Kemudian, di mana ada peraturan, di situ ada hukuman dan atau konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pernah nggak Bapak Ibu menghukum, dan pernah nggak ada siswa yang mungkin akan merasa hatinya tersakiti atau terpaksa, dan tapi pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan begitu ya. Kemudian tindakan guru. Ini ada beberapa tindakan, kita bisa ini kelompokkan hukuman, putuskan ini adalah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi karena mungkin di kesepakatan kelasnya juga ada ya. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan materi 1, 2, dan 3.